Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Byte Hot semuanya, juga sobat kaligrafi dimanapun berada. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang juga ahli dalam bidang kertas. Amin. Kemarin mungkin teman-teman sudah tahu juga di video sebelumnya gitu Ustaz ya. Udah sempat kita mengadakan podcast kecil-kecilan yang bagaimana untuk menjelaskan tentang perjalanan singkat daripada pengenalan kertas daluang ya. Meskipun di waktu itu juga antum sendiri menjelaskan bahwa yang banyak di workshopkan ini atau dipraktikkan ini adalah bukan asli yang kertas daluang dengan cara tegal sari itu, tapi lebih kepada kertas kertas kaligrafi atau kertas tulis yang berbahan pohon daluang. Ya. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan itu, maka teman-teman semua yang mengikuti video-video ini ya bersyukur sekali beliau alhamdulillah berkenan untuk mempraktikkan dan mengadakan workshop pada waktu hari ini. Insya Allah kalau memang teman-teman semua penasaran bagaimana cara membuatnya, dan insya Allah semuanya bermanfaat ya. Apalagi kertas ini akan bernilai juga. Maka kita mulai saja ya Ustaz ya? Ya, langsung saja. Mungkin langsung saja teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz Joko atas mukadimahnya. Siap. Nanti langsung saja kita akan mulai workshop kali ini yang insya Allah diberkahi ya. Dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana, kita lihat setelah ini prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Ini untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau kita harus nebang pohonnya langsung, yang memerlukan waktu yang lama. Jadi udah ada yang siap untuk kita kupas. Jadi ini namanya pohon daluang seperti ini. Oh iya. Seperti ini. Ini ada untuk batang yang paling atas. Ini yang sedikit pertengahan, ini lumayan besar. Jadi kita kupas sedikit aja untuk contoh bagian mana yang perlu dibuang. Sedikit cerita, sementara untuk yang di daerah Jepang sendiri itu kulit bagian terluar dikupasnya setelah proses pemasakan. Oh gitu ya. Dan jenis pohonnya mungkin seukuran ini, nggak sampai bisa seperti ini, cuman rata-rata yang dipanen ukuran seperti ini. Dan warna pohonnya, warna kulit pohonnya itu warnanya merah. Ini kalau yang ini kan sebelum pemasakan ya, di kupasnya ya. Benar. Ada tujuannya nggak kalau sebelum dan sesudah itu? Pertama tujuannya karena untuk bahan yang diutamakan bagian dalam, makanya yang terluarin nggak kalau diikutkan nanti mengganggu. Oh gitu. Jadi kotor. Jadi kotornya lah. Jadi kotoran. Jadi rata-rata memang dibuang. Proses untuk yang asli tegal sari sama. Prosesnya dibersihkan semuanya, yaitu dikupas dari atas ke sini. Nah, terus direndam. Bisa semalam, tergantung ketebalan kulitnya. Kalau semakin tipis mungkin ya perlu semalam saja sudah cukup. Kalau yang sudah tua itu perlu berapa hari supaya mendapatkan tekstur kulit yang sudah melembek, supaya memudahkan ketika ditempa. Kalau yang kita pakai sekarang, karena prosesnya sedikit dipermudah dengan proses pemasakan, jadi ya nggak perlu memilih mana yang tebal ataupun mana yang tipis. Semuanya masuk semuanya dari bawah sampai atas. Jadi seperti itu. Kalau lagi masih kayak gini Set nih, teksturnya dia masih keras ya? Masih, ini lumayan. Ini yang ukurannya berapa? Ini 3 atau 4 nih, 4 cm diameternya. Ini lumayan tebal, bisa hampir 5 mili ketebalannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah proses ini bersih semuanya, untuk mempermudah proses kita selanjutnya, yaitu penggilingan
penggilingan untuk jadi bubur kertas. Jadi kita potong karena kita masih terbatas untuk mesin pelunak atau mungkin pembubur kertas. Jadi kita potong seukuran mungkin 1 cm atau mungkin 2 cm. Ya. Kita potong semuanya. Nanti setelah itu kita masak, dicampur dengan soda api. Sengaja nggak kita siapkan hasil alat untuk memasak, untuk mempersingkat ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah kita masak menggunakan soda api dengan takaran ya secukupnya lah untuk soda apinya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk hasil setelah proses pemasakan, jadi seratnya sangat mudah terurai. Oh. Ya. Seperti ini. Nah, ini yang tebalnya kisaran hampir 5 mili tadi. Oh, mili ya. Jadi gampang sekali kita. Oh, yang antum bilang tadi dipotong-potong itu Ya, jadinya begini ya. Untuk mempermudah Untuk tadi mudah, ya. ketika proses pemblenderan. Iya, benar. Alat gilingnya kita menggunakan blender. Ya, setelah itu tahap pemblenderan. Nah, ini sengaja Ya. nggak perlu kita nyalakan, Ya. mensimulasi saja. Kita masukkan secukupnya, jangan terlalu banyak. Ya. Karena kapasitas untuk Satu blender itu ya. satu blender ini kecil. Ya. Ini 1 genggam saja cukup. 1 genggam, kita beli air, jangan terlalu penuh. Ya. Kita blender, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Oh, ini. Ya. Lanjutannya seperti ini. Ini sengaja sudah saya proses sedemikian rupa. Ini. Oke, jadi seperti ini hasil dari blenderan serat daluang tadi. Oh, Ini ada 2 warna. Perbedaan ini terjadi berbeda akibat dari proses lama perendaman. Semakin lama setelah proses pemasakan, Ya. ada warna air itu kan sedikit warna merah karena dicampur dengan soda api. Ya. Nah, semakin kita lama membersihkan, kita rendam agak lama, nanti jadi memutih sendiri secara alami. Oh, jadi yang semakin lama Dibersihkan rendam, airnya, ya. bersihkan dia akan semakin putih. Ya. Oh. Kita agak diamkan agak lama, nanti jadi putih. Sedangkan kalau pengen warnanya sedikit coklat, sedikit kuning, Ya. mungkin perlu dibilas beberapa kali aja, langsung kita ambil untuk cetak nanti. Ya. Di warnanya nanti sedikit kuning. Saya kira tadi bakso ini. Oke. Insyaallah. Jadi untuk selanjutnya tanaman sekunder sebagai penunjang proses penyaringan serat, yaitu tanaman kapasan. Ya. Nah, kapasan. Jenis tanaman lain yang memiliki karakter sama dengan kapasan yaitu pohon ketela Papua. Nah, sudah banyak itu yang membudidayakan untuk pakan ternak, itu bisa diaplikasikan. Nah, nanti kita potong. Ya, sebelum proses penyaringan kita mulai, kita potong dengan sama kayak tadi ya. Karena mau di blender juga kayaknya sudah. Nah, kalau ini beda. Oh, beda lagi. Kalau ini kita pukul-pukul, kita gepuk. Oh, digeprek lah ya. Kita geprek. Nah, kita ambil ekstraknya. Jadi ekstraknya nanti bentuknya lendir. Lendir. Mungkin itu kayak getahnya kali sih, kalau lendir. Ya, getah benar ya. Getah. Insyaallah ini Ustaz. Kerennya tuh ekstrak ya. Ekstrak teh. Ini ekstrak kapasan. Ini teman-teman kita lihat ya, Ustaz Joko ini Masya Allah, dia ngeguntingnya aja udah kayak gunting kertas. Ini sangat mempermudah, ini perlu dimiliki bagi siapapun yang pengen mencoba trik ini. Iya, tapi itu saat itu gunting kira-kira kalau dibeli di toko material tuh ada ya? Ada, insya Allah. Aslinya dia buat gunting kawat kali atau gimana? Ini gunting dahan. Oh, dahan orang-orang perkebunan tuh ya? Ya, Iya. banyak yang harga yang mahal ataupun harga yang menengah ke bawah, kisaran 20 ribuan ada. Ya. Online shop.
nggak perlu jauh-jauh kalau mau praktis. Ya kita lihat andal sekali Ini motongnya. kita sekalian potong, soalnya habis ini kita akan langsung praktek ke penyaringan. Ya. Penyaringan serat. Oke. Insya Allah. Tadi ini saya kira ini bakso, sampingnya ada tahu. Ternyata bahan adonan. Nanti untuk ketebalannya bisa kawan-kawan atur sendiri. Nah, ini setiap bulatan ini hasil dari satu genggam. Oh, Ini tadi. genggaman tangan. Nah, kalau biasa saya aplikasikan 3, mungkin 3,5 untuk ukuran 60 kali 80. Itu ketebalannya standar sudah, nggak begitu tipis banget, nggak begitu ketebalan banget. 3,5 ini nanti kita bagi setengah. Untuk tadi berapa? 60 kali 80. Kertas 60-80 ngambilnya 60 kali 80. 3 gumpal. 3 gumpal setengah. Setengah. Oh ya. Gumpal setengah. Berarti ini Set, ya. Saya mau nanya nih Set, kalau di dunia khotot ya, orang-orang pemakai kertas itu kan dia juga kadang ada selera dalam kertasnya, dalam warna kertasnya. Berarti permainan warna itu juga bisa dimulai dari bahan ininya ya Set, ya? Bisa. Oh iya ya. Nah, sedangkan kalau untuk proses Jepang sendiri untuk mengatur ketebalannya, yang saya tahu itu berapa kali dia masukkan ke kolam, ke bak, bukan kolam kebesaran. Jadi ke bak tempat penampungan seratnya. Jadi berapa kali diayunkan itu nanti mempengaruhi ketebalan. Nah, berhubung ini saya cari-cari tahu sendiri dan memang penyebabnya itu alatnya sedikit berbeda dengan yang dipakai di Jepang. Ya. Jadi saya mencobanya untuk mengukur ketebalan dengan model seperti ini. Jadi bahan yang sudah siapkan dengan gumpalan-gumpalan yang sudah ada ini, bentuk gumpalan ini. Ya. Tinggal dihitung aja berapa gumpalan yang masuk. Semakin banyak semakin tebal, gitu aja. Ya. Seperti itu. Oke. Setelah ini kita siapkan dulu untuk kapasannya. Kita cari tempat yang sesuai. Di sini kayaknya kurang nyaman. Oke, tahapan selanjutnya sebelum kita mulai proses penyaringan, kita siapkan dulu kapasan yang sudah kita potong sebelumnya. Kita geprek di sini. Nah, seperti ini. Oh, dia biar keluar digeprek ya intinya. Iya. Getahnya ya. Untuk tanaman kapasan, bagi siapa yang belum tahu, jadi saya beri gambaran sedikit. Untuk bunganya itu hampir sama kayak bunga pohon waru. Ya. Pohon waru bisa sebesar itu. Kalau pohon kapasan nggak bisa tumbuh tinggi, paling mentok-mentok 1,5 meter. Dan gampang banget tumbuhnya, bisa di stek, bisa dari biji, bisa dari stek semacam ketela pohon itu, bisa kita model seperti itu untuk menanamnya. Bahkan daluang pun sendiri kita tanam dengan model stek bisa. Gitu. Berarti sebenarnya ada kemudahan lah ya sebenarnya dalam menggarap. Ini kita masukkan ke dalam air sebagian yang sudah.
Oke, ini hasil rendaman kapasan tadi. Nah, ini terlihat lendirnya. Masya Allah. Oh ya ya, keluar ya. Ini menurut Unik juga ya. anggapan saya pertama, ini sebagai perekat. Karena kita tahu sendiri ya, apa saja yang berbentuk lendir seperti ini pasti ketika kering itu lengket pasti. Akan lengket ya. Iya. Perekatnya lah. Ya. Sedangkan tambahan argumen lain terkait fungsi dari kapasan itu sendiri, saya pernah menemukan video di YouTube. Itu di situ menjelaskan perbedaan serat untuk bahan kertas dengan atau tanpa dengan ini campuran air dari kapasan ini, perbedaannya jauh banget. Perbedaannya ketika serat itu didiamkan Ya. dengan jangka mungkin setengah jam, tanpa larutan ini itu semakin lama semakin mengendap. Gitu. Mengendap, dan penyebaran seratnya di semua bagian air itu nggak merata. Ya. Sedangkan Paham. kalau dicampur dengan Kapasan ekstra kapasan ini, dia bisa bertahan 1 jam untuk tidak mengendap. seratnya, ya, untuk tidak mengendap. Masya Allah. Kembali lagi ke, kalau kita lihat proses yang di Jepang, karena menggunakan bak yang lumayan dalam, Ya. mungkin sedalam ini ya, Lebih dalam lagi. lebih dalam lagi, mungkin bisa segini juga, bisa sedalam ember ini untuk menampung serat-serat bahan untuk kertas tadi. Kalau tanpa dicampurin ini, itu akan gampang sekali mengendap. Ya. Mantap. Cek, ini tak aduk esek rada suwe iki. Oke, tahap sebelum terakhir nanti ada proses finishing. Jadi ini proses utama, yaitu penyaringan serat daluang yang kita sudah siapkan tadi. Oh, ini ditaruh di atas Ya. wadah air gitu ya, sudah. Benar. Ini wadah airnya itu yang mengandung cat warna hitam ini berarti menyesuaikan dengan Sebelumnya ini evaluasi dari workshop sebelumnya ya. Ya. Sebelumnya warnanya krem. Oh, Jadi warna krem ini sedikit susah untuk melihat rata atau tidaknya itunya seratnya ketika sudah proses perataan di air. ngaruh juga berarti ya. Ya, jadi Warna akhirnya saya rubah warnanya lebih gelap untuk mempermudah melihat rata atau tidaknya serat yang sudah menyebar di air. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sebar dulu seratnya. Jadi hancur deh. Iya. Untuk sedikit cerita untuk proses yang di Jepang sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menggunakan bak yang lumayan dalam. Jadi sekali membuat ya harus banyak. Kalau ini bisa dikontrol gitu. Kalau mengikuti cara yang saya coba sendiri ini. Dan untuk keperluan workshop, jadi peralatan yang diperlukan itu nggak perlu penampung air yang lumayan besar, jadi cukup seukuran usuk, gitu. kayu usuk. Oh, pantesan ini agak kecil saja. Iya. Nggak kayak yang dulu antum pernah bawa itu. Awal workshop itu sempat saya upayakan menggunakan terpal untuk kolam ikan yang kurang 1 meter kali 1 meter, kedalaman 30 cm. Wah, itu lumayan repot juga ternyata. Dengan melihat posisi ruangan, Ya. di dalam ruangannya ber AC plus menggunakan karpet
Berarti ini masih murni seratnya ya, belum ada. Nah, tumbuhan ini apa. hasil ekstrak tadi yang sudah kita siapkan sebelumnya nah, ini kita campurkan satu gayung setengah kalau biasa saya campurkan. Ekstrak apa tadi namanya? Ekstrak kapasan. Kapasan tadi yang barusan digeprek tuh ya. Nah, ini fungsinya untuk bermudah. Ini supaya agak tebal kita tambahin Nah, itu setengah ya. Perbandingan antara ekstrak kapasan dengan air murninya berapa itu? Perbandingannya, wah ini saya kurang tahu detail ini. Oh, dikira-kira? Jadi kira-kira ini untuk satu gayung aja udah cukup, satu gayung setengah. Semakin kental kapasannya mungkin satu gayung aja cukup. Ya. Nah, perbedaannya nanti mempermudah untuk proses perataan. Ya. Serat. Diratain ya. Nah, ini yang diperlukan ini ketelitian dalam proses ini. Ya, harus dilihat semua sisi, mana yang kelihatannya belum rata. Ya. Jadi ini sudah di atas ininya ya, nyaringnya ya. Iya. Ini udah kayak siap-siap gitu deh. Nah, ini karena tadi keperluan untuk konten. Ya. Jadi tahapan untuk sortir serat-serat yang sedikit mengumpal lebih besar ini kelewatan tadi. Ya, kelewatan. Gak apa-apa lah. Bisa teman-teman aplikasi coba sendiri bagi siapa yang memiliki sudah menanam pohon daluang. Ya. Kalau belum ya cari saja yang siapa yang punya, Ya. minta berapa batang untuk coba bikin kertas model seperti ini. Ya. Nah, ini sedikit perlu waktu untuk memecah serat-serat yang menggumpal ya. Kalau enggak kita pisah-pisah seperti ini nanti sedikit tebal ketika kertas itu sudah kering. Ya. Ini berarti yang antum metode yang dipakai itu berarti merujuknya lebih miripnya kayak Jepang berarti Seth, ya? Awal-awal saya menemukan video Jepang, kemudian saya mencari, saya ketemu salah satu daerah di Asia ya, yang memiliki cara tradisional dalam membuat kertas itu daerah Kathmandu, Nepal. Nah, ini sedikit lebih praktis dari segi alat ya. Ya. Kalau di Jepang sendiri alat yang digunakan itu anyaman bambu. Nah, bambunya ini sudah diraut seukuran lidi kemudian dianyam kembali. Ya, anyam kembali. Nah, kita sedikit mengalami kesusahan dari segi pengadaan alat itu. Ya. Akhirnya ketemu video yang Kathmandu Nepal itu, wah itu ada angin segar di situ. Screen yang digunakan di Kathmandu Nepal itu sama bentuknya dengan yang dipakai untuk screen sablon. Gitu ya. Tinggal custom aja ukurannya. Kita ke tukang kayu. Oke. Setelah ini kita akan angkat. Sebelumnya kita masih ratakan sedikit lagi. Ini jangan khawatir teman-teman, cuma ketika sudah kita angkat baru kelihatan mana bagian yang kelihatan masih tipis. Ini kita bisa tambal setelah itu. Oh, ditambahin seratnya? Iya. Oh ya. Bagian tertentu ya. Ini terlihatnya jelas memang ketika sudah diangkat. Ya. Kalau masih di air ini masih rawan berubah nanti ketika sudah. Berarti mungkin kalau lihatnya seperti kayak buat mirip-mirip kayak ebru ya dari media-medianya. Maksudnya kerangka umumnya gitu, kerangka umumnya. Oke, kita coba angkat ya. Sebentar. Oke, mau diangkat teman-teman sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masya Allah.
Jadi alhamdulillah rata ya insya Allah. Ya, ya lumayan. Oh itu ya, itu aliran-aliran airnya. Nanti mungkin kita perlu coba kalau pengen tahu tanpa kapasan atau tidaknya terkait fungsi dari kapasan itu. Ya. Ini sedikit tebal kita sisihkan aja. Nah, nanti mengganggu hasil dari. Ini masih ada kayak lingkaran-lingkaran tuh masih kena air kayaknya. Nah itu. Oh sisa-sisanya. Endapan air. Endapannya. Nah ini kita tunggu sebentar dulu untuk supaya netes airnya. Ya. Kalau kita langsung posisi habis disaring langsung kita miringkan. Ya. Itu nanti akan rontok hasil saringannya. Iya ya. Karena kain yang kita pakai ini kainnya sedikit licin. Iya ya. Berarti kira-kira saat ini cara untuk ngangkatnya tadi pelan-pelan mungkin ya, Ya. berarti. Ini kalau kawan-kawan punya kanebo bisa dikeringkan langsung gini. Kayak kanebo. Oh, pakai kanebo bawahnya itu ya. Ya. Supaya cepat ininya. Ya ya. Masya Allah nih kertas handmade nilainya tinggi nih. Ya nggak saja kok. Siap. Insya Ini Allah. teman-teman yang mau praktek, yang mau berguru langsung ke beliau bisa datang ke mana Sat? Ke Ngawi. Ngawi ya? Kendal Ngawi, bukan Kendal Jawa Tengah ya, Kendal Oh, Ngawi. Kendal Ngawi. Insya Allah. Nanti insya Allah ada Oke, ini sudah lain-lain juga. siap untuk kita jemur. Oh, dijemur ya. Oke. Ini kita lihat. Masya Allah dijemur ya. Ini pas posisi menghadap ke barat. Menghadap ke sinar matahari ini langsung di bawah terik betul-betul tuh memang nggak apa-apa Sat ya? Nggak apa-apa, emang seperti itu. Oh iya iya. Jadi bukan sekedar angin-angin aja ya? Iya. Kenapa Sat? Oh dirapin lagi? Iya. Iya, iya. Kelihatan tipis. Jadi ini Yang kelihatan tipis ini bisa nampaknya. kita geser yang kelihatannya tebal seratnya. Masya Allah. Ini 60-80? Ya, ukuran 60 kali 8. 60-80. Kalau buat karya bisa 2 atau 1 karya ini. Masya Allah. Oke, baiklah. Kita masuk ke proses terakhir, yaitu pelepasan kertas setelah kita jemur siang hari itu lebih cepat. Kalau malam mungkin kita diamkan sampai pagi, baru kertas itu bisa kering. Oke. Kita ambil bagian ujung sini, sebelah sini. Oh dari ujung ya? Ya. Kita dorong-dorong dulu untuk memisahkan, memudahkan. Sebenarnya lebih mudahnya pakai jarum, ini kebetulan jarumnya nggak ada. Ya, ya. Masya Allah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tarik ke bawah langsung. Oh tinggal ditarik ya? Iya. Oke, kita perhatikan permukaan kertas yang menempel dengan screen. Ini sedikit halus. Oh di belah sini? Ya, jadi tugas kita setelah itu menggosok bagian atas yang sedikit kasar ini dengan musokolah Oh ya ya. Ya. untuk mendapatkan permukaan yang sama dengan bagian bawah yang menempel dengan screen. Ya. Oke. Dan ada proses selanjutnya yang melibatkan dengan tepung maizena. Itu untuk nanti menguatkan serat. Oh ini udah masuk takhir nanti?
Atau masih belum? Pasca, sebelum itu pasca ya. Pasca bukan Pra takhir itu ada tambahan untuk menguatkan karena ini seratnya masih lumayan gampang sobek kalau masih seperti ini. Ya, seratnya ini ya. 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 Dari seratnya lebih serat seperti ini. Nah, insya Allah untuk motifnya bagus sekali. Komen dari guru, teman juga sekaligus guru, hot, Motifnya ya. motifnya bagus, alhamdulillah. Coba. Oh iya. Ya, ini yang permukaan yang halus ya. Ya. Siap. Luar biasa Joko. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga ada yang penasaran untuk mencobanya. Ini nanti namanya kertas apa? Kertas Pak Joko. Ini sebenarnya apa namanya? Cara-caranya sudah ada, banyak tersebar di YouTube. Jadi yang sedikit berbeda mungkin bahan. Oh iya Ya, bahan yang kita pakai itu daluang. Luang. Yang biasa itu pembuatannya ditempa, kali ini dibuburkan, gitu aja perbedaannya. Ya. Dari bahan. Oke, sekian. Terima kasih Joko. Oke, sama-sama. Jazakumullah khairan insyaallah. Alhamdulillah.